Pertamedika, saya Gia dan sekarang saya mau mengajak kalian semua nih Sobat Pertamedika untuk mengenal lebih jauh tentang fisioterapi. Dan saat ini saya sedang bersama dengan Mbak Dwi Suryanti. Beliau adalah seorang fisioterapis di Rumah Sakit Pertamina Cilacap. Halo Mbak Dwi, apa kabar? Halo Mbak Gia, alhamdulillah baik. Baik ya. Iya. Nah Mbak Dwi, saya mau nanya nih. Iya, Jadi boleh. beredar di luar sana tentang mitos-mitos bahwa katanya fisioterapi itu menyakitkan. Apakah benar Mbak Dwi? Oh, apa ya mitosnya fisioterapi menyakitkan? Iya Oke. nih. Saya jawab faktanya aja. Faktanya, justru di fisioterapi itu bisa untuk mengurangi atau menurunkan keluhan nyeri, baik nyeri yang kronis maupun nyeri yang sudah sering muncul, istilahnya hilang timbul seperti itu bisa kita minimalis. Begitu Mbak Kia. Gitu ya. Berarti nyatanya adalah faktanya adalah itu ya. Ya. Yang sudah dijelaskan. Dan Betul. yang kedua nih katanya mitosnya adalah bahwa fisioterapi itu hanya diperuntukkan untuk orang-orang yang mengalami kasus cedera atau kecelakaan. Apakah benar? Oh, kalau menurut saya sebagai fisioterapi justru faktanya fisioterapi itu bisa menangani dari kasus pediatri atau kasus anak-anak sampai dengan lansia atau pada kasus orang tua, bisa pada kasus pernapasan, bisa pada kasus cedera otot seperti itu Mbak Kia. Berarti tidak hanya untuk kasus cedera saja ya, Betul. Sobat Pertamedika. Iya. Nah, terakhir nih Mbak, mau Iya. tanya tentang mitos atau fakta lagi Apa? bahwa katanya fisioterapi itu juga bisa dilakukan oleh pasien itu sendiri. Oke. Tapi faktanya nih, pasiennya biasanya kalau tanpa pendampingan fisioterapi hasilnya nggak maksimal. Habis operasi suruh latihan nepuk siku aja nggak bisa full, Iya, nggak bisa pegang pundak, berarti tetap perlu bimbingan fisioterapi Mbak Kia. Nah, jadi begitu ya Sobat Pertamedika, bahwa ternyata fisioterapi itu tidak menyakitkan. Dan fisioterapi tidak hanya diperuntukkan untuk kasus cedera atau kecelakaan saja ya, tetapi lebih luas seperti yang sudah dijelaskan oleh Mbak Dwi tadi. Nah, Mbak Dwi, saya mau tanya nih, banyak sekarang tuh lagi marak banget kasus HNP. Sebenarnya betul. apa sih HNP itu ya Mbak? Iya. HNP itu sebenarnya ada penekanan yang ada di bantalan sendi maupun penekanan yang ada di sarafnya sendiri. Jadi saraf itu bisa yang kejepit kulit sarafnya atau yang sudah langsung semuanya kejepit seperti itu. Nah, di situ akan menimbulkan rasa nyeri yang berkepanjangan, kemudian rasa kesemutan sampai kelemahan otot yang di sekitar saraf tersebut. Terus ada rasa yang tidak nyaman, kadang kerasa panas atau kemeranyas, orang sini bilang seperti itu. Nah, rata-rata pasiennya ngerasa ngeluh nggak nyaman, bergerak tidak nyaman seperti itu Mbak Gia. Jadi HNP itu sebenarnya nama lainnya adalah penjemputan saraf ya. Betul Mbak Gia. Nah, kalau boleh tahu nih Mbak, bagaimana sih cara menangani HNP ini? Oke, kalau secara fisioterapi itu dilihat dulu, jadi dianamnesa dulu dari mana ini penyebabnya. Kalau misalnya itu ada penekanan, berarti harus dikurangi penekanannya itu. Kalau ada kelemahan otot, berarti harus dikuatkan dulu kekuatan ototnya. Kalau untuk menangani keluhan nyeri, banyak sekali alat di fisioterapi yang bisa digunakan. Salah satunya ada SBD, terus ada laser, ada ultrasonik, ada inframerah, terus ada apalagi transcutaneous electrical stimulasi, dan banyak lagi di sana. Seperti Wah, itu. berarti cara penanganan ini sebenarnya tergantung dengan kasusnya. Ya. Gitu ya. Nah, berarti untuk peralatan atau alat terapi yang ada di Rumah Sakit Pertamina Cilacap ini untuk penanganan kasus HNP-nya sudah lengkap ya, Mbak? Alhamdulillah Mbak Gia. Jadi kebetulan ini alat-alat kami di Rumah Sakit Pertamina Cilacap lengkap sekali, dari yang elektroterapinya sampai elektrostimulasinya, actinoterapinya, sampai alat-alat untuk terapi latihannya lengkap Mbak Gia. Banyak ya. Mungkin Iya, betul. boleh dijelaskan penggunaan alatnya apa saja untuk Sobat Pertamedika yang mungkin mau tahu? Iya. Jadi kalau yang untuk elektroterapinya kita bisa untuk memperbaiki aliran darahnya, mengurangi spasmenya atau kekakuannya, mengurangi keluhan nyerinya. Ada laser yang langsung
sekali tembak itu bisa nyerinya langsung hilang, ada. Kemudian ada elektrostimulasi itu untuk memperbaiki saraf-sarafnya yang sudah mengalami kelemahan, terus untuk perbaikan jaringannya juga ada. Kemudian ada aktinoterapi atau penyinaran pakai inframerah, itu memperlancar aliran darah, terus nyaman, rasanya hangat, seperti itu Mbak Gia. Ada lagi untuk terapi latihannya, peralatannya juga lengkap. Untuk gimniknya itu lengkap, ada bola bobat, ada parallel bar, wall bar, shoulder girdle, ada tilting table, kemudian sepeda statik, barbel, seperti itu ya. Wah, udah lengkap banget ya di Iya, Rumah Sakit betul. Pertamina Cilacap ini. Iya. Nah, terakhir nih Mbak, Ya. untuk mungkin boleh nih sarannya untuk para penderita HNP ini, latihan-latihannya apa saja sih yang mungkin bisa mereka lakukan di rumah, atau mungkin bisa langsung datang ke fisioterapinya? Iya, Mungkin iya, bisa betul. dijelaskan. Jadi kalau di rumah kita kasih home education ya. Home educationnya itu biasanya kita kasih latihan apa saja yang ada di rumah, misalnya untuk latihan aktivitas kehidupan sehari-harinya, mulai dari misalnya dia cedera nih pada lengannya, tangannya nggak bisa buat makan, gimana sih caranya, seperti itu. Nanti kita contohin, kemudian dilakukan di rumah. Nanti setelah selesai terapinya kita lihat, kita evaluasi, seperti itu Mbak Gia. Jadi sebenarnya banyak banget ya. Iya betul. Alat-alatnya di Rumah Sakit Pertamina ini sudah lengkap. Lalu untuk fisioterapisnya sendiri sudah bisa dikatakan profesional begitu ya. Iya, terima kasih atas pujiannya. Nah Mbak, mungkin bagi Sobat Pertamedika nih yang belum tahu bagaimana sih cara mendaftar fisioterapi di Rumah Sakit Pertamina Cilacap ini, bisa dijelaskan? Oke, jadi kalau Sobat Pertamedika mau daftar untuk fisioterapi, mudah. Caranya bisa langsung daftar ke pendaftaran atau lewat telepon di 0282 509973 dengan catatan pasien sudah membawa surat rujukan untuk ke fisioterapi, atau kalau belum ada surat rujukannya bisa daftar dulu ke poli untuk mendapatkan rujukan ke fisioterapi. Ada juga yang lewat home care, bisa daftar untuk home care, jadi terapisnya yang datang ke rumah pasien Mbak Gia. Wah, mudah banget berarti ya Iya, cara betul. pendaftarannya. Bisa langsung telepon aja berarti ya Mbak? Iya betul. Nah, untuk jadwal layanannya sendiri hari apa aja nih Mbak? Oke, jadwal fisioterapi. layanannya dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Pelayanan jam 8 sampai dengan jam 4. Seperti itu Mbak Gia. Nah, Sobat Pertamedika, sudah jelas ya tadi apa itu HNP, cara penanganannya, dan latihan-latihan apa saja yang bisa dilakukan di rumah oleh penderita HNP. Baik Mbak Dwi, terima kasih sudah bersedia hadir di sini. Dan terima kasih juga untuk Sobat Pertamedika yang sudah menonton video ini. Jangan lupa tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Salam Sobat Pertamedika.